Nama pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Mashhur, berulang kali muncul dalam pemeriksaan kasus korupsi kuota haji. Jumat 30 Januari 2026 kemarin, KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai saksi untuk pihak lain. Pihak lain ini masih dalam tanda tanya. Sementara Gus Yakut dan Gus Alex sudah menjadi tersangka kasus ini sejak 9 Januari 2026. KPK sudah memeriksa 371 saksi. Mayoritas di antara mereka adalah penyelenggara ibadah haji khusus dan beberapa pejabat Kementerian Agama. Apakah KPK akan menetapkan tersangka baru? Mari kita kupas perkaranya. Nah, kali ini kita kembali kasus yang serius ya teman-teman ya. Setelah pekan lalu kita lebih berbicara soal Komisi Reformasi Polri yang kalian nyanggul-nyanggul nama gua, yang gua nggak ada itu. Nah, kita akan bicara kasus. Nah, ini soal kasus korupsi haji yang dulu ya, sekitar 2 bulan lalu ya, kita pernah juga ulas ya, kita kupas perkaranya di sini. Waktu itu kita berfokus pada peran mantan Menteri Agama ya, Yakut Kholil Qaumas. Dan kemarin pada 9 Januari, KPK akhirnya menetapkan Yakut Kholil Qaumas sebagai tersangka beserta staf khususnya ya, Gus Alex sebagai tersangka. Nah, tapi dari kupas yang pertama sampai yang kemarin ya, sampai yang minggu ini kita tulis pekan ini, itu kan ada sebenarnya peran pihak lain sebenarnya yang juga terlihat sangat dominan gitu, dan itu sudah kita coba kupas juga, tapi kali ini akan lebih detail karena ada soal aliran-aliran uang ya teman-teman gitu. Jadi mungkin langsung saja nih, Kor, apa hasil pemeriksaannya? Kor. Ya kalau yang terbaru kan Gus Yakut kan diperiksa terakhir itu Jumat ya, Bang? Jumat yang kemarin ya? Ya, Jumat kemarin. Sebagai sebelumnya saksi. Sebagai saksi untuk pihak lain lah gitu. Nah, sebelumnya itu di hari Seninnya itu ada beberapa saksi juga yang diperiksa. Ada Gus Alex yang tersangka ini, sama pemilik Biro Perjalanan Haji Khusus Maktur namanya Fuad Hasan Mashhur. Nah, itu agak susah namanya soalnya. Jadi kalau dari sisi penyidik KPK, Bang, Fuad dan Gus Alex ini diperiksa oleh auditor BPK ya, karena mencecar soal dugaan aliran uang pertama, Bang, kemana saja, karena kan ini ada dugaan dari sisi penyelenggara ibadah haji khusus ini menyetor uang kepada pejabat Kementerian Agama gitu, Bang. Nah, selain itu auditor BPK juga menanyakan perihal soal pertemuan Forum 1, Bang. Forum 1 ini kepanjangannya Silaturahmi Asosiasi Travel Haji. Oh, ini kepanjangan ya? Iya, panjangan, ada panjangannya. Tapi itu perkumpulan ketua-ketua asosiasi, Bang. Asosiasi travel itu gitu. Nah, dugaannya itu di dalam pertemuan itu memang ada permohonan permintaan mengenai kuota tambahan itu untuk dibagi kemana saja gitu. Salah satunya dugaannya Fuad Hasan ini punya peran penting di situ gitu. Perannya mengumpulkan itu dengan harapan supaya bisa ada pembahasan soal itu, soal kuota tambahan itu nanti dibagikan ke siapa-siapa saja gitu. Itu yang diperiksa oleh BPK ya. Karena fokus BPK sendiri kan ingin menghitung kerugian negaranya, nah di situ, Bang. Nah, ini menarik ya, penyidik BPK juga ikut menyidik ya mereka. Dan ini sebagai gambaran juga, sebagai konteks bahwa korupsi kuota haji ini kan bermula dari urusan bagi-bagi ya, urusan bagi-bagi kuota yang kita dapat 20.000 ya, betul, Bang, tambahan. Dan harusnya menurut regulasi itu 92% yang reguler, yang 8% yang khusus gitu. Nah, tapi pada prakteknya pada periode 2024 ya, kemarin itu malah dibagi 50-50, 50-50, 10.000 yang umum, 10.000 yang khusus gitu. Nah, ini ada yang menarik juga, mungkin teman-teman juga, mungkin yang pembaca juga perlu tahu ya, bahwa lalu kemudian ada pertanyaan ini, ya kan, di mana letak korupsinya, kan gitu kan. Nah,
teman-teman kan di tulisan juga sudah dijelaskan, ini tuh memberikan gambaran bahwa ini memang urusan uang antara uang nasabah dalam hal ini jemaah ke penyelenggara haji kan, penyelenggara haji kan, bukan uang negara, katakanlah begitu ya, bukan uang negara dipakai Bisnis to bisnis gitu ya. Bisnis sepertinya gitu, tapi enggak. Ini jawaban dari KPK clear ya, bahwa uang dari jemaah ini masuk ke rekening pemerintah. Nah, itu dia letaknya. Ketika sudah masuk uang ini ke rekening pemerintah, maka pengelolaan di bawah negara. Ketika ada penyelewengan di situ, meskipun itu akhirnya berujung kepada pembayaran ke pihak swasta, maka ada potensi kerugian negara. Makanya KPK dalam kasus ini menggunakan pasal 2 ya, dan 3 ya, tipikor gitu. Jadi untuk memberikan konteks nih Kor gitu. Jadi memang ini penting ya buat teman-teman tahu gitu. Jadi, nah dari pemeriksaan kemarin, gitu kan. Jadi soal korupsi kuota haji ini kita bicara dulu deh soal kuota tuduhan terhadap Yakut dan Alex ini. Ini apa tuduhannya sebenarnya ke mereka? Iya betul. Sebetulnya kan perkara haji ini udah berkali-kali kita tulis ya. Terakhir itu kita tulis yang klaster penyelenggara negara gitu kan. Dalam hal ini Yakut Khalil Qaumas dan stafnya Isfah Abidal Aziz. Nah waktu itu kita udah tulisan 30 Agustus 2025 waktu itu ya. Kita udah breakdown bagaimana waktu itu kan kuota haji kita 221.000 karena ada tambahan itu jadilah 241.000 gitu. Kan? Nah waktu itu memang ada alasan dari Yakut bahwa ini diskresi yang dia pakai gitu untuk memisahkan 50-50 gitu kan, 50% reguler, 50% khusus. Nah, disitulah itu kan dituangkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama nomor 130 waktu itu gitu. Nah, kenapa kemudian KPK mengusut? Karena KPK melihat ada unsur memperkaya pihak lain di dalam perkara ini. Dalam satu hal nih, sumber kita di KPK cerita bahwa untuk mendapatkan kuota yang 10.000 yang sudah khusus itu kan ujungnya disebar ke 13 penyelenggara asosiasi ya di bawah Asosiasi Biro Haji dan Travel itu. Maktur dalam hal ini itu salah satu yang mendapatkan gitu kan. Nah, kenapa menjadi diusut oleh KPK? Karena kuota ini kemudian diuangkan gitu loh. Diduga diuangkan gitu. Artinya jemaah yang misalkan harusnya belum berangkat ya saat itu gitu ya. ketiban kuota baru nih. Yang lebih banyak. Lebih banyak gitu. Masalahnya itu dibaliknya ternyata ada aliran uang dari jemaah ke Biro Haji itu berlayer gitu kan sampai ujungnya ke pejabat di Kementerian Agama gitu. Kita juga sempat ketemu beberapa sumber soal perannya Maktur ini ya Bang. Tadi misalnya Kori sebut Forum 1. Nah itu kalau menurut sumber kita, Forum 1 ini memang diduganya dipelopori oleh Fuad. Dialah yang mengetuai Forum 1 itu. Dan tadi kalau misalnya Pep bilang, ada aliran dana dari PHK itu, terus asosiasi ini dapat, menurut sumber kita, asosiasi yang paling banyak dapat itu ya Maktur ini. Dia itu dapatnya sekitar 1.200 ya Korea. Kuota itu ya. Kuotanya itu dari total 10.000. 10% dia dapat Ada yang menarik kemarin Forum 1 ini. Jadi Forum 1 kita dapat cerita ya. Kita dapat fotonya gitu. Iya, ada foto. Di Forum 1 ini kan forum ini ternyata forum kongko-kongko pengusaha gitu kan. Asosiasi. Jadi memang ketemunya waktu itu sumber kita cerita di kantor Maktur. Terus yang kedua forumnya untuk menyanjung kalau nggak salah ya, untuk memuji lah gitu Maktur dalam hal ini. Tapi setelah korupsi haji ini diusut, semua kan diperiksa satu-satu gitu. Ada di foto itu ya. Akhirnya udah lama lagi nggak kumpul. Jadi nggak berani kumpul lagi ya? Setelah dicekal gitu ya, setelah dicekal berita rame, mereka udah nggak kumpul lagi. Biasanya mereka kumpul, ada yang bilang Senin Kamis sambil buka bersama gitu. Ada yang bilang spesifik di hari Jumat biasanya kumpulnya gitu. Nah kalau kita bicara timeline-nya, pertemuan itu sesudah pemerintah mendapatkan kuota atau setelah kita dapatkan kuota baru ketemu. Nah, karena beda tuh konteksnya. Sebenarnya dari sebelum ada penetapan kuota itu mereka sudah sering kumpul-kumpul Bang. Yang memang menginginkan bahwa pengen ada tambahan untuk haji khusus ini gitu. Tapi itu kan diumumkan di Oktober ya. Tapi di November itu ada pertemuan
forum 1 ini yang dugaannya membahas soal pembagian kuota itu gitu, di Novembernya ya. Gitu. Jadi yang ngasih kuota pemerintah Arab Saudi, yang ngomong-ngomong bagi-bagi ini mereka ini. Iya, Malah Iya. ya. Bahkan ada pertemuan khusus juga dengan Menteri Yakutnya ya Bang pada saat itu ya. Ya dugaannya ngebahas soal itu juga gitu. Ngebahas soal itu juga. Menurut sumber kita juga gini Bang, Maktur ini memang agak agak sentral gitu lah di kasus ini. Kenapa? Karena sebelum ada keputusan oke Indonesia dapat kuota segini, itu sumber kita bilang Maktur lewat Fuad dia sempat minta kuota tambahan itu ke Kementerian Agama juga Bang. Sebelum mendapatkan kuota. Sebelum mendapatkan kuota. Jadi dia kayak semacam pengen banget gitu, ayolah ini kita ada kuota tambahan kan Jangan nih. reguler aja nih, khusus juga diperhatiin gitu. Tapi waktu itu katanya pejabat Kementerian Agama saat itu nggak gubris tuh Bang. Nah barulah setelah itu ada diskresi dari Yakut dan kemudian Maktur kebagian juga pada akhirnya 1.200 itu. Di forum 1 itu sumber kita cerita itu semacam inilah, Maktur pengen pemilik Maktur ya Fuad Hasan Masyhur itu semacam ingin menjadikan forum itu beliau ingin mengendalikan lah Partai politik bukan partai partai politik. umumnya partai politik ya. Nah, ingin mengendalikan lah memegang lah asosiasi itu gitu. Tapi ternyata mereka juga nggak semuanya apaan sih gitu kan, nggak semuanya mau gitu. Makanya sebetulnya setelah kasus ini para asosiasi ini sama-sama mendapat, tapi setelah pusaran kasus ini muncul pada buyar lah gitu, berkubu lah gitu. Dan mereka sudah diperiksa juga kan ya? Ya, sudah Bang. Saksi segala macam itu. Dan satu lagi yang selain urusan korupsinya ada urusan soal kerugian negara, ada juga dugaan penyuapan ya. Iya. Penyuapan. Yang ketiga soal obstruction of justice. Nah, soal obstruction of justice ini sebenarnya sudah kita bahas juga kemarin di tukang kupas perkara kemarin kan, bagaimana misalnya KPK itu ketika menggeledah kantor Maktur, dokumennya hilang kan, di tulisannya juga sudah kita tuliskan dokumen yang yang dibutuhkan oleh penyidik hilang, dan KPK sedang mempertimbangkan ya menggunakan pasal 12 obstruction of justice itu teman-teman. Nah, tapi yang terbaru adalah soal suap nih, duitnya nih, aliran duit ya, bukan suap ya, aliran duit ya, sebutannya. Ini mungkin Korin bisa sedikit jelaskan karena penting ya, ada aliran duit. Dan sedikit juga konteks bahwa ini kan baru 2 nih tersangka nih, baru 2, emang ada lagi, cuma 2 ya tersangka ya. Iya sekarang. Dan setelah saksinya ada banyak, kita coba fokus kepada Fuad Hasan, Adito nih sebagai menantunya Fuad Hasan, dan Hilman ya mantan dirjen di Kementerian Agama yang juga namanya ikut disebut dan juga ikut diperiksa. Gitu. Iya. Silakan Kor. Saya coba gambarkan alirannya ya Bang. Spidol merah jangan lupa. Nah, kalau sebenarnya saksi ini yang diperiksa cukup banyak Bang, karena banyak ya sebenarnya. ada 300 lebih lah penyelenggara haji khusus yang diperiksa KPK, karena semuanya itu yang ramai kemarin ya, masalah gitu. Karena semuanya itu juga dapat kuota tambahan ini gitu. Nah, untuk aliran duit sendiri kita mendapatkan informasi dari KPK ya, alirannya itu dari Maktur. Ini pemilik Maktur ya tuh sini. Juga dari Maktur. Pertama ke dia nih, ke Gus Alex. Ada perantara di sini, staf Maktur. Nah, sudah diperiksa juga Pak? Ya, sudah diperiksa juga. Nilainya itu 40 US dollar, Bang. 40.000, sorry. Oke, sekitar 600-700 juta ya berarti ya? Iya. Ini yang pertama. Kemudian, dari staf ini ada juga ke pejabat lain, pejabat Kementerian Agama lain. Ke sini ya. Ada kita inisialnya itu MAS. Nilainya itu 15.000 dolar USD, iya. Kemudian ada juga ke AM. Pejabat Kementerian Agama juga. 10.000. Ini diduga dari Maktur ya? Ya, diduga dari Maktur melalui stafnya ya, Bang. Nah, ini juga yang sebenarnya yang menarik itu, Bang. Kalau dari sisi pembelaan Gus Yakut kan dia yang mengakunya tidak menerima ya. Tapi informasi yang kita peroleh itu ternyata ada aliran dari Isfah ini ke Gus Yakut. Gus Alex ya? Gus Alex ke Gus Yakut ya. Untuk nilainya tuh
ternyata bukan berupa uang, Bang. Jadi dugaannya itu ada kepemilikan sebuah penyelenggara haji khusus. Jadi uang ini dibelikan sebuah perusahaan lah, kepemilikan perusahaan. Dikonversi ya? Dikonversi, yang diduga menjadi milik Gus Yakut, tapi lebih ke saham lah seperti itu. Tapi namanya bukan Gus Yakut sih. Nah itu, meskipun sampai saat ini kan Gus Yakut juga selalu membantah ya bahwa saya tidak dapat aliran uang segala macam gitu. Nah selain ke pejabat Kemenak yang di sini, Bang, ternyata ada PIHK lain selain Maktur ya. Penyelenggara ibadah haji lain. PIHK lain ini diduga menyetor ke sini, Bang. Oh, ini klaster berbeda lagi? Iya, berbeda lagi. 50.000 USD. 5.000 kor. Oh, 5.000, sorry. 5.000 USD. Nah, ini dia. Ini juga kita sudah coba konfirmasi sih, Bang. Kita sudah kirim surat untuk konfirmasi, tapi belum ada respon ya sampai sekarang. Nah, uang-uang ini, Bang, diduga supaya mereka ini Maktur, kemudian PIHK lain tuh bisa mendapatkan kuota tambahan tadi gitu. Disitulah pada akhirnya supaya memuluskan mereka dapat kuota tambahan itu, karena memang lumayan gede ya. Misalnya satu kuota haji khusus itu kan bayarnya sampai puluhan juta ya. 30 sampai 50 juta ya selisihnya. Iya, 2.000 harus nambah 2.000 sampai 5.000 kalau 5.000 kan. Per kepala tuh. Per kepala kan, nah itu kalikan aja kan, kali 1.000 kali 10.000 gitu kan, luar biasa banyaknya nih. Nah yang menarik lagi dari korupsi kuota haji ini, khususnya kepada pelaksana ibadah haji ini ada sistem baru teman-teman. Karena saking banyaknya nih kuotanya itu mereka kuasai, itu ada sistem GoShow, gitu kan ya? Iya, ketika orang misalnya gini nih, gue malam tiba-tiba merenung gitu kan, di balik jendela atau di bawah pohon. Pengen naik haji gitu ya. Ternyata bisa cuy. Nah mungkin nanti saya cerita loh, gimana metodenya. Bener kan sebetulnya? Iya benar. Apa istilahnya tuh, Lan? Jadi T0 itu gini, Bang. T0 lah namanya ya? T0, istilahnya T0. Bener yang kayak Bang Moses bilang tadi, kayak semacam Gosio, dia itu daftar di hari itu juga. Mungkin semacam ditawari ya, jadi seperti kita bilang itu ditawarin di hari itu, tapi dia berangkat di hari itu juga, Bang. Dan itu jumlahnya lumayan gede loh. Di tahun 2024 mereka yang dapat jatah T0 ini itu nyampe 3.400, Bang. 3.400 orang. Sementara di tahun sebelumnya itu sekitar 800-an aja. Ada juga? Ada 800-an. 800-an. Iya. Ya. Makanya waktu itu kan kita dapat ini juga ya, cerita ada orang nih dia itu udah siap-siap ke bandara, udah siap-siap berangkat, tapi nggak jadi berangkat. Nah itu kayaknya jatah dia tuh yang diambil sama orang yang mendadak. Ada kejadian itu ya? Ada, Bang, pernah ada kejadian. Jadi kemakan nih jatah dia ya? Iya, kemungkin diduganya sih mungkin seperti itu ya. Itu waktu kita Agustus lalu yang kita bahas kuota haji juga, sempat ada cerita kayak gitu. Dia udah datang, udah siap-siap, udah prepare, dia gagal berangkat jadinya. Bukan coy, udah bikin syukuran, bikin selamatan, boy. Pisan sekampung. Jadi arak dia. Itu jadi ini jadi memang kuota haji ini bukan cuma masalah kerugian negara, teman-teman. Ini masalah ibadah ya, khususnya umat muslim. Tapi yang melanjutkan Lani tadi, Bang, soal T0 itu, Bang. Bahkan sehari sebelum ditutup itu bisa gitu. Dengan tambahan uang yang gede gitu. Ini asal punya duit aja ya pokoknya. Asal punya duitnya. Jadi itu kan mengabaikan antrian yang ada di sistemnya sampai puluhan tahun ya. Kalau kata KPK pola itu ya dilakukan di beberapa penyelenggara haji gitu. Kita tanya, ini Maktur doang enggak semuanya pola kayak gitu. Nah, itu semuanya kena dong gitu kan. Nah, kalau dari sisi asosiasi ada cerita juga soal itu, Bang. Kenapa akhirnya mereka mau kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya biasanya misalkan ada 100 jemaah yang antriannya itu akan berangkat di tahun itu. Rencananya. Ini yang versi pemerintah ya. Versi asosiasi ya, oke. Kemudian hanya 50 yang bisa melunasi. Oke. Karena kan ketika mau berangkat kan harus dilunasi kan, Bang. Sisanya kan itu masih menjadi milik kuota dari perusahaan travel itu gitu. Nah, lucu ya, milik perusahaan ya jadinya. Tetap iya. Nah, untuk bisa mendapatkan ini cukup sulit katanya kalau nggak ngasih duit. Jadi kayak lelang cuy. Iya, kayak lelang buat tambahin deh 10.000 gitu ya. Harusnya kan normalnya kan ketika 50 yang hanya bisa berangkat, 50-nya kan nyari antrian yang sesuai antrian kan, yang bisa maju, ini enggak gitu. Lu bisa, mau naik haji apa mau ikut lelang cuy? Berangkat itu, makanya itu, Bang. Nah, kalau versi mereka sih sebenarnya kan ini tetap kembali lagi ke tadi, Bang, soal kerugian negara. Ini kan murni bisnis to bisnis antara jemaah dengan penyelenggara hajinya gitu. Jadi dari asosiasi sih menganggap bahwa itu bukan korupsi lah, karena tidak menggunakan uang negara mereka ya klaimnya.
Nah, kayaknya Gitu. Cuy, ibadah haji itu cuy katanya ke rumah Allah, ketemu Tuhan ya kan. Lu bayar ke sana pakai suap, pakai ngebom cuy, apalagi cuy namanya cuy. Iya, itu cuy. dia, Bang. Sampai sempat kita tanya juga, Bang ya. Eh. Ini yang hajinya kayak gini nih sah nggak ya? Kembali lagi ke mana ya? Iya, iya. Kita nggak tahu. Ya. tapi Apalagi sebenarnya pada Sah nggak gitu? Tidak itu. Karena kan Tapi kan uangnya kan nggak beres. masalahnya PTD-nya. kan katanya bagi yang mampu, Bang. Kalau bagi yang mampu tuh nggak hanya masalah duit katanya. Oh, nggak bisa. Waktunya. Itu dari mazhab dari mana tuh Ci? Apa ngomong apa lu? Tapi gini ya Bang ya, menurut gua sih ya, pandangan asosiasi yang seperti itu, bisnis to bisnis itu agak bahaya ya. Karena kan yang mereka perdagangan itu barang negara kan. Which is ya memang mereka... Makanya gue bilang tadi termasuknya. kayak seolah-olah kayak punya si maktur atau Iya. punya si pengelola haji nih. Iya benar, maksudnya mereka harusnya tuh sadar juga lah ini barang negara lo, lu keliru dikit, salah dikit ya udah akhirnya sekarang kena kan nih kasus korupsi ini gitu. Makanya kan sebenarnya ya Bang ya, info yang kita dapat juga ada beberapa asosiasi gitu yang seharusnya kena nih di kasus ini, seharusnya jadi tersangka juga barangkali ya. Tapi nggak tahu nih KPK sampai sekarang baru menetapkan 2 orang aja jadi tersangka gitu. Mungkin riskan ya karena kasus ini terkait dengan ibadahnya puluhan juta, Iya, ratusan juta manusia ya ribet. Gitu. Banyak umat. Tapi dalam kasus ini kan seperti yang Khori bilang tadi sampaikan sebenarnya 300-an ya diperiksa sebagai Iya, saksi. 300. Tapi kan di antara 300 saksi itu selain pengelola haji ada juga nama-nama beken, bentar kutip ya, Dito, Arya Tejo. Gitu. Nah, betul. Pep mungkin bisa cerita perannya apa gitu, termasuk tadi ya sebut nama Hilman tadi. Dito mantan Menpora kan diperiksa kemarin ya 23 Januari ya kemarin itu. Salah satu perannya memang waktu tahun 2023 ketika Presiden Jokowi ke Arab Saudi itu kan waktu itu ngajak Dito gitu. Dito hadir, disitulah kemudian besoknya Presiden Jokowi waktu itu mengumumkan kuota tambahan itu 20.000 itu. Jadi KPK menggali posisi kehadiran Dito di pertemuan tersebut gitu. Memang sih dari sumber kita cerita ada semacam kenapa kuota itu lahir karena waktu itu Indonesia sempat menyatakan dukungan kepada Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 gitu. Oh, bukan kan. 2026 ini ya yang menang Amerika. 2026 belum, sekarang 2026 kan di Amerika. Ini 2034 Selanjutnya lah ya. gitu kan. Tetap bola cuy sekalian umroh kita. Cuy. Bener ya. Nah, Aminin aja, aminin. Cuman kita sempat tanya ya ke Dito, memang waktu itu di sana ya Indonesia menyatakan dukungan terhadap Arab Saudi sebagai tuan rumah, tapi beliau bilang nggak ada hubungan ya dengan pemberian kuota ini. Cuman yang pasti setelah itu besoknya baru sehari setelah pertemuan itu Presiden Jokowi waktu itu mengumumkan kita dapat nih kuota itu. Itulah yang digali oleh KPK. Apakah perannya kemudian berakhir? Dito diperiksa juga sama penyidik kemarin karena bagaimanapun ini kan menantu ya dari pemilik maktur. Ada 2 versi di sini. Ketika KPK menggeledah rumah dari pemilik maktur ini, kita kan sempat tulis bahwa Dito tidak hadir ya di lokasi gitu. Sumber kita di KPK cerita memang tidak hadir di rumah itu menyaksikan penggeledahan, tapi itu kan lingkungan keturunan Timur Tengah lah gitu kan. Sebetulnya itu ada di sekitar itu. Kita konfirmasi ke Dito, dia tetap beralasan bahwa dia tidak hadir di sana gitu. Memang itu Dito cerita ya, itu kan rumah dari dalam kebudayaan Timur Tengah itu rumah besar gitu kan, rumah besar mertua gitu kan, otomatis rumah dia ada juga di sana. Tapi dia mengklaim tidak menyaksikan dan tidak hadir ya di saat itu. Itu yang dijelaskan Dito kemarin di pemeriksaan. Oke. Dan untuk urusan kuota ini dia tidak tahu menau. Dia nggak tahu menau. Kita sempat nulis bahwa ada pertalian bisnis ya, perusahaan Dito dengan Maktur, bisa dicek di majalah lah, ada artikel soal itu. Baca dong majalahnya. Kaitan Dito dengan kasus ini adalah karena dia sebagai menantu ya, itu dari Fuad Hasan pemilik Maktur. Saksi ketika kuota itu diberikan kan. Iya. Tadi kan sudah clear tuh yang soal aliran uang. Nah, tapi nanti kan juga ada, Khori di awal juga menyinggung ya, ada pemeriksaan oleh BPK ya. Iya. Nah, itu soal mereka pasti ngitungnya pasti soal kerugian negara. Apa sebenarnya kerugian negara dalam kasus ini? Nah, itu dia Bang, sebenarnya ada kesulitan dari pihak BPK ya untuk menghitungnya karena
mereka benar-benar memanggil semua yang 300 lebih penyelenggara ibadah haji khusus itu untuk diperiksa dan ditanyai berapa dapatnya untuk nanti akhirnya dijumlah gitu. Sebenarnya uang yang mengalir dari pihak penyelenggara haji ke Kemenak itu berapa gitu. Nah, dari situlah nanti dijumlahkan itu. Nah, karena kan ini penyelenggara haji ini kan rata-rata bisnisnya bisnis keluarga ya Bang. Nah mereka ini tidak punya pencatatan yang bagus gitu, makanya mereka agak kesulitan. Excelnya kurang. Ya itu dia. Excelnya kurang. Iya Bang. Makanya kesulitannya akhirnya ketika memang dia nggak punya catatan itu ya udah dia menghitung secara yang sudah dia temukan aja dari penyelenggara haji lainnya gitu, dihitung dari situ gitu. Dan terakhir itu di pekan kemarin itu sebenarnya di hari Jumat BPK sudah selesai memeriksa soal perhitungan kerugian negara itu gitu. Nah kemungkinan pekan ini atau pekan depan akan diumumkan gitu sebenarnya berapa kerugian negara. Kalau klaim KPK itu kan 1 triliun. 1 triliun ya? Iya. 1 triliun perkiraan kerugian negara. Iya, keseluruhan. Apa itu tahun lalu ya KPK ya, nyampein yang awal-awal itu. Diduganya sih nyampe 1 T. Cuman ya kita lihat nanti lah hasil perhitungan BPK-nya kan berapa. Ini ya disuruh balikin ya. Iya. Ada beberapa yang suruh balikin. Beberapa suruh balikin. Karena ya itu tadi jemaahnya kan sampai 220 ribuan itu ya. Iya, banyak, Pak. Yang jumlahnya cukup banyak ya. Nah, sejauh ini dari kita kan sudah coba konfirmasi ya kepada Fuad Hasannya, apa jawaban mereka? Kalau Fuad Hasan sih sebenarnya narasumber kita sempat mencoba untuk membantu kita untuk bertemu dengan Fuad Hasan itu ya Bang. Tapi Fuad Hasan kepada narasumber ini bilang kayaknya belum bisa gitu karena takut malah lebih panjang lagi menyinggung orang-orang lain, lebih baik dia diam. Dan di akhir-akhir itu akhirnya kita kan suratin juga tuh Bang. Di akhir-akhir deadline dia ngirim surat balasan, intinya dia nggak mau berkomentar lah segala macam karena ya nanti pada waktunya akan menyampaikan informasi lah gitu. Kita juga udah coba konfirmasi ke Kementerian Agama sih Bang, Karohumasa ya Pak Tobib, tapi ya dia nggak merespon pesan kita. Di telepon juga nggak diangkat. Gus Yakut gimana? Nah Gus Yakut ini sebenarnya kita udah kontak pengacaranya ya. Pengacaranya sempat merespon, coba kirim daftar pertanyaan dulu katanya, udah saya kirim tuh. Tapi nggak dibalas juga. Dan di saat setelah pemeriksaan di hari Jumat minggu kemarin itu dia nggak banyak komentar sih, itu kan dikerubungin banyak wartawan ya sampai pas keluar itu dia sih diem aja, cuma intinya dia membantah bahwa ikut mengatur kuota tambahan haji segala macam aliran juga dia bantah itu gitu. Ya karena begini, ada pernyataan menarik sebenarnya tadi di Khori barusan tadi menyebutkan bahwa khawatir menyinggung pihak-pihak lain. Nah ini menarik teman-teman, ini kan di yang kemarin juga ketika kita kupas kan juga kita sudah coba senggol sedikit ya bahwa untuk urusan kuota ini kan bukan hanya di level menteri sebenarnya. Ada level lain, apalagi ada pertemuan-pertemuan lain yang melibatkan pejabat paling tinggi di negara ini yang ini juga sempat muncul ya dari beberapa diskusi-diskusi di internal kita bahwa ini kayaknya nggak mungkin deh hanya seorang menteri punya kebijakan seperti ini tanpa ada intensi dari pihak lain untuk membuat kebijakan ini, itu agak susah sebenarnya gitu. Kenapa? Karena begini teman-teman, ini urusan ibadah haji ini bukan cuma urusan duit ya, itu masalahnya. Ini adalah urusan ibadah ratusan juta orang, ya kan? Ratusan juta orang yang berkepentingan. Saya juga pengen naik haji. Khori pengen naik haji nggak lu? Pengen ya? Lu pengen nggak lu? Pengen banget. Pengen ya? Tapi reguler ngantrinya harus 40 tahun. Nah itu dia maksudku 40 tahun. 40, ini cuy, lama ya. 40 tahun ini kan ibadah reguler yang orang biasa-biasa yang nabung 1.000-2.000 perak setiap harinya gitu kan. Terkhusus lah kita. Nah ini dengan orang lu punya duit, dari mana duitnya haram atau halal, lu timpa duitnya, lu bisa naik haji besoknya, kan? Nggak adil tuh. Gitu. Nah, jadi memang kasus korupsi haji ini bakal menjadi pernyataan publik, pertanyaan banyak orang ya, publik ya, kalau ini tidak akan kunjung tuntas gitu. Dan kita juga akan pantau terus karena kayaknya KPK juga kemarin periksa saksi-saksi, apakah KPK juga akan menetapkan tersangka baru, kita lihat nanti ya. Nggak tahu nih, menetapkan tersangka baru nggak? Tersangka baru nggak? Belum tahu ya? Belum tahu Bang. Ya semoga berani. Semoga berani ya? Oh masalah keberanian berarti. Masalah keberanian bukan fakta berarti. Oke, thank you ya kawan-kawan ya, terima kasih. Oke Bang, oke.